Ya, kita akan ke atas parkiran Mangga 2, sepi. Ya, sepi habis. Tapi saya suka nih di sini nih, favorit. Serasa milik sendiri tempat parkirannya. Tahun 2010 ke bawah sampai 2013 ini masih rame nih di atas. Terus begitu masuk 2016 udah sepi dah. Habis, sepi habis. Oke, kita nikmatin dulu suasananya. Saya kesini 2017 pernah foto-foto, terakhir 2019 foto-foto dan bikin video singkat ya buat kenang-kenangan. Kali ini saya pakai GoPro Super View. Kalau tampilannya jadi melengkung-melengkung ya harap maklum. Oke. Saya matikan mesin motor saya dulu. Sorry banget kalau videonya mungkin statis ya, diam. Karena di sini saya akan membahas tentang masalah corona. Ini betul-betul mengkhawatirkan ya kalau saya lihat. Aduh, saya betul-betul udah nggak tahu mesti ngomong gimana. Saya tahu topik ini memang kontroversial. Emang ya pasti banyak orang yang akan nggak setuju. Sebenarnya corona itu nggak ada, hoax. Loh, kok bisa corona itu hoax? Nggak ada. Sekarang apa buktinya gitu saya bisa ngomong begini? Sekali lagi saya tahu, mohon maaf, ini memang kontroversial topiknya. Tapi mohon maaf, saya udah nggak bisa tinggal diam. Saya harus berbicara, harus mengeluarkan apa yang saya tahu. Jadi begini, mungkin ada orang yang bertanya, buktinya apa itu banyak yang mati? Dokter-dokter mati. Oke, begini ya. Faktor yang menyebabkan orang meninggal itu ada banyak. Berbagai macam penyakit yang menyebabkan orang meninggal itu udah banyak dan umum. Dari penyakit jantung, stroke, mungkin diabetes, sesak napas, yang berat ya maksudnya, bukan yang ringan, paru-paru, basah, paru-paru apa, kanker, terutama kanker itu ya. Banyak sekali penyebab yang bikin orang meninggal dunia. Nah begini, sekarang kan ada skenario dari elit global lagi memainkan skenario bahwa virus corona ini jadi pandemi. Dan ini digerakkan juga oleh WHO ya. WHO itu yang saya tahu itu bagian organisasi miliknya elit global. Sekarang ini lagi dipaksakan nih, harus ada pandemi, harus ada penyakit baru, virus baru yang mematikan, yang bernama corona. Oke, orang-orang akibatnya apa? Takut, itu udah pasti. Sebagian besar orang mungkin takut, ada yang berlebihan, ada yang paranoid. Media memblow up. Bayangkan, koran, televisi, internet, semuanya membahas corona berbahaya. Ada yang mati jatuh di jalan kayak waktu di mana itu, di Wuhan ya, atau di Amerika Latin. Itu semua settingan, jujur aja deh, settingan itu. Saya udah nggak tahu lagi mesti ngomong gimana. Ini ekonomi dunia menuju resesi ya, bukan cuma Indonesia. Indonesia sendiri, Sri Mulyani mengatakan udah mencapai di ujung jurang resesi ya kalau nggak ditangani dengan baik. Ya itu tuh benar sih, nggak salah. Cuma masalahnya nggak cuma di Indonesia aja ini begini, di seluruh dunia. Oke, sekarang yang mati itu kenapa? Ya itu seperti yang saya bilang tadi, penyakit lain yang bikin orang meninggal. Orang kalau ketakutan, dikuasai oleh rasa takut yang berlebihan, paranoid, itu akan mempengaruhi imun tubuh kita gitu. Itu udah pasti menurun jauh. Saya sendiri waktu merasakan ketakutan karena hal lain ya, itu rasanya nggak tenang. Nah, sekarang bayangkan kalau orang yang percaya sama virus corona ini sedemikian berbahayanya karena membaca media, berita, koran, ketakutan, imun tubuh menurun, ditambah lagi ada penyakit bawaan, oh udah deh habis. Aduh, benar-benar kacau, benar-benar kacau. Banyak orang yang sakit, dokter-dokter banyak yang mati kok buktinya itu, tenaga medis mati. Sorry, saya bukannya merendahkan pekerjaan atau profesi medis, dokter ya, ataupun tenaga medis. Mereka itu berjuang betul.
Mereka tuh berjuang betul. Mereka tuh kalau saya lihat ya, stres, udah pasti stres, tekanan berat, sibuk. Karena itu orang-orang yang sakit meningkat karena disebabkan oleh paranoid yang berlebihan, penyakit bawaan yang lain yang diklaim sebagai corona. Ya otomatis kan untuk tenaga medis dan dokter-dokter juga jadi meningkat traffic pekerjaannya gitu. Ditambah lagi mereka juga percaya bahwa virus ini sedemikian berbahaya. Nah, bayangkan itu kan, secara mental, psikologis mereka sudah capai, tenaga terkuras, ketakutan, ditambah lagi pakai APD, pakai masker, bukan cuma masker biasa ini, masker yang N95 itu, waduh, benar-benar itu mengganggu pernafasan ya, otomatis oksigen kurang, ditambah lagi pakai baju hazmat atau APD lah apa istilahnya itu, panas. Jujur aja ya, saya naik motor pakai balaklava tutup kepala, kalau sampai bergerak jalan nggak masalah. Tapi kalau kayak sekarang ini nih udah mulai sesak napas saya nih, walaupun belum sampai parah ya, itu baru sebentar loh ya. Sedangkan bayangkan kalau orang-orang yang bekerja sebagai tenaga medis dari pagi sampai sore sampai malam, tahu sendirilah akibatnya seperti apa. Udah capai keringatan, tenaga terkuras, mental tertekan, ketakutan yang berlebihan, capai juga, ditambah lagi asupan oksigen kurang, ya saya nggak tahu mesti ngomong apa. Ya maka tidak heran banyak tenaga medis, dokter yang sakit dan meninggal. Sorry, saya bukannya nggak percaya tenaga medis yang sudah begitu banyak yang berjuang sama dokter, atau mengecilkan profesi mereka, sumbangsi tenaga mereka, bukan seperti itu ya, mohon maaf. Tapi ini benar-benar deh, aduh, saya udah nggak tahu lagi deh mesti ngomong gimana. Ini saya nggak tahu kedepannya 2021 mau jadi apa ini. Banyak bisnis yang sudah mulai gulung tikar, menurun, karyawan di PHK. Ya emang sih belum semua perusahaan ya, masih banyak juga perusahaan yang bisa survive atau mencari celah. Cuma masalahnya lebih banyak yang mana yang hancur atau yang survive-nya. Dan yang survive itu sampai kapan itu, ya kan? Sampai kapan bisa bertahan? Kalau caranya seperti ini skenario ini nggak tahu sampai kapan ini masalahnya. Pertama kan Maret PSBB, oke. Juni apa Juli itu ya, ada new normal. Sekarang PSBB lagi, September 14, diperpanjang 11 Oktober. Kalau skenario dari elit global, WHO itu masih mengatakan ini virus masih sedemikian berbahaya, masih ada lah, pokoknya orang ditakut-takutin, semua negara ditakut-takutin, semua pemerintah dunia di berbagai banyak negara ditakut-takutin. Ya mau sampai kapan, ya kan? Sampai kapan? Tahun depan mungkin masih bisa bertahan, oke. Kalau dilanjutkan lagi, habis, udah hancur. Sekarang ini apa tujuannya elit global? Maksudnya apa ini si elit global ini? Oke, saya melihat satu channel dari investigasi 101, Bos Darling atau Flat Earth 101. Itu dia bahas abis ya. Jadi kalau yang ingin tahu lebih detail, bisa lihat di channelnya si Bos Darling, investigasi 101 atau Flat Earth Channel 101. Dibahas abis apa itu sebenarnya yang disebut virus, kenapa PCR testnya ini banyak yang menyatakan orang positif. Untuk lebih detail ya harus kalian lihat di situ ya. Kalau saya jelaskan di sini ya paling secara garis besar. Secara garis besarnya aja nih ya. Mohon maaf kalau mungkin saya ada salah. Dari sebelum saya melihat videonya si Bos Darling yang FS101, saya udah curiga ini virus corona ini sebenarnya skenario pandemi yang nggak ada. Fear propaganda, takut-takutin orang di banyak negara. Tujuannya apa sekarang? Satu, yang saya tahu ya dari berbagai channel termasuk channel Bos Darling, ini arahnya tujuannya mereset sistem ekonomi dunia, dihancurkan dan dibentuk ulang. Jadi dihancurkan ini bukan berarti dihancurin aja begitu aja, enggak. Dihancurin, dibangun sistem ekonomi dunia baru. Mungkin kalian pernah mendengar satu pemerintahan dunia atau New World Order. Ya bagi kalian mungkin ya yang memiliki kepercayaan Kristen ataupun Muslim pasti pernah mendengar ya berita tentang ini.
Jadi mereka ingin membentuk suatu pemerintahan dunia, sistem ekonomi baru, seluruh negara dihancurkan, ekonomi direset ulang, dihancurkan, dibentuk baru, politik semuanya dibentuk baru, termasuk agama, kepercayaan akan dibentuk ulang menjadi satu agama dunia. Nah ini yang mengerikan ini. Bagaimana dengan orang-orang nanti yang memiliki kepercayaan lama, yaitu habislah, bisa jadi ya, ditekan, dianggap apalah, membangkang segala macam, bisa jadi. Dan ini arahnya ke sana. Semakin lama saya melihat realitanya kok mengerikan ya, semakin ke arah sana gitu loh. Aduh, saya udah nggak tahu lagi deh mesti ngomong gimana. Mau ngeri, yang jujur aja ngeri. Tapi saya sendiri, saya nggak bisa tinggal diam deh ngeliat begini. Ditambah lagi pakai masker dalam jangka waktu yang lama. Emang sih ada berita yang bilang pakai masker jangka waktu lama tuh nggak apa-apa katanya. Siapa bilang? Napas Anda sesak, oksigen berkurang. Kita menghirup napas oksigen, membuang napas karbon dioksida, CO2. Kalau kita sirkulasinya tertutup masker dalam jangka waktu yang lama ya, dan jangka panjang, apa yang terjadi? Ya orang sakit lama-lama bro. Mungkin ada orang yang ketahanan tubuhnya kuat, ini gue pakai nggak apa-apa nih, udah berapa bulan. Oke, mungkin lu kuat, tapi orang lain belum tentu. Anda juga kuat, ada batasnya, ingat itu. Ada batasnya, semua imun tubuh kita memiliki kekuatan. Setiap orang memang beda-beda. Tapi sekuat apapun orang punya imunitas, itu pasti ada batasnya. Makanya gak heran semakin banyak orang sakit. Oke, sekarang secara garis besar, virus itu apa? Ini yang saya tahu dari penelitian Dr. Andrew Kaufman mengenai eksosom. Begini, jadi yang membuat orang itu sakit bukan virus, tapi faktor-faktor eksternal. Contoh ya, secara garis besar, bahan-bahan kimia dari makanan, polusi udara, logam berat, vaksin juga itu dicurigain tuh, udah pastilah. Saya nggak bahas dulu soal vaksin. Itu juga ada satu pembahasan khusus tuh. Racun itu bro, bikin setiap generasi melemah. Nah itu yang bikin sakit. Ditambah lagi misalkan sayur disemprot pestisida, daging disuntik hormon, disuntik bahan kimia. Jadi makanan kita ini diracun secara diam-diam oleh elit global. Itu yang membuat generasi kita semakin lama semakin lemah. Nah itu yang bikin orang sakit. Nah begitu tubuh kita kemasukan zat-zat berbahaya, seperti yang saya sebutkan tadi, reaksi tubuh kita secara biologis akan memproduksi yang namanya eksosom, atau lebih tepatnya poliomorf, atau sel-sel tubuh kita ini berubah menjadi banyak bentuk. Nah jadi bentuk apa aja ini? Ini menarik nih. Bentuknya itu bisa dibilang jadi virus, berbagai macam jenis, jadi bakteri. Jadi tuh virus dan bakteri itu dari dalam tubuh kita sendiri ini bro, bukan dari luar. Tubuh kita sendiri menghasilkan eksosom yang jadi virus atau banyak bentuk poliomorfing. Itu fungsinya itu justru untuk membuang racun, zat-zat berbahaya dari tubuh kita yang masuk, yang seperti yang saya sebutkan tadi, dari kimia, dari pestisida, mungkin dari logam berat, dari udara yang diracun, chemtrail itu ya, pernah dengar pasti kalian. Itu yang bikin orang jadi sakit. Dan itu reaksi tubuh kita ini secara biologis memproduksi virus dan bakteri untuk membuang racun, toksin dari tubuh kita. Nah kenapa kita bisa sakit? Ya karena pada saat proses pembuangan racun tersebut atau membuang sampah dari tubuh kita, imunitas kita bekerja keras. Nah itu prosesnya kita menjadi sakit. Nah mungkin beda-beda hasilnya. Ada orang yang ketahanan tubuhnya kuat, mungkin sakitnya nggak berat. Tapi ketahanan tubuhnya lemah, sakitnya jadi berat, prosesnya jadi panjang, menyakitkan. Dan tergantung juga zat-zat berbahaya yang masuk ke tubuh kita. Mungkin yang masuk ke tubuh saya nggak banyak, oke lah saya sakit, tapi sakitnya sakit ringan. Tapi mungkin ada orang lain lagi, kemasukan zat yang berbahayanya banyak, terpaparnya banyak, sakitnya berat, prosesnya panjang, bahaya, ya kan, malah sampai meninggal kalau udah tubuh nggak kuat lagi. Nah itu yang bikin orang jadi sakit dan meninggal. Ya, itu secara garis besarnya. Tapi sekali lagi, saya tahu ini topik kontroversial. Tapi nggak ada salahnya kalian melihat channel
Dr. Andrew Kaufman mengenai eksosom. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan untuk saat ini, karena saya udah nggak tahu lagi deh melihat kondisinya mau gimana ini ya. Saya bukannya pesimis ya, atau menebarkan rasa pesimis atau rasa takut. Mohon maaf sekali lagi, saya bukan bermaksud menakut-nakuti atau menebarkan rasa pesimis, tapi melihat realita yang seperti ini, saya harus memberitahu apa yang saya tahu sampai sejauh ini mengenai virus corona, mengenai pandemi. Mungkin banyak orang yang nggak setuju, ya kan? Jerings di penjara. Emang sih kata-ngatain si Idi Kacung, tapi itu nggak pantas kalau menurut saya. Banyak orang yang berbuat kejahatan kriminal lebih berat, jauh lebih berat, pokoknya yang udah kriminal deh istilahnya, di penjaranya pun sama, bahkan lebih ringan. Mau jadi apa? Aneh itu. Seakan-akan Jerings itu dibungkam. Nah, saya curiga Jerings ini dibungkam bukan semata-mata ngatain si Idi itu Kacung, bukan itu aja. Jerings tahu bahwa virus corona ini, pandemi ini nggak ada. Dia paham, dan dia berusaha memberitahu orang-orang. Dan Jerings itu kan artis, ya kan, selebriti. Dia memiliki massa, memiliki pengikut, memiliki pengaruh, influencer. Beda dengan saya yang cuma motovlogger pemula. Kalau Jerings sepertinya ini bisa mempengaruhi banyak orang, makanya dibungkam. Dicarilah celah-celah kesalahannya. Memang Jerings ada kelemahannya, dia berkata-kata kasar. Nah itu bisa jadi bumerang, dibalikin lagi oleh pihak-pihak yang ingin membungkam Jerings. Tapi apa yang dilakukan oleh Jerings itu kebebasan berpendapat, bro, kebebasan berbicara. Kok bisa dipenjara begitu aja? Ada sesuatu yang besar yang terjadi di sini. Entah apa, mungkin elit global bermain. Siapa ini elit global? Nah ini juga menarik. Elit global ini bankir-bankir internasional dan bangsawan Eropa. Jangan salah, bro. Kok bangsawan Eropa bisa disebut elit global? Mereka itu yang menguasai perekonomian, mereka yang menguasai tren sosial budaya, mereka yang menguasai politik. Jangan salah, banyak negara sudah dikuasai oleh mereka tanpa kita sadari ya. Saya nggak mau bahas lagi lebih jauh. Ini secara garis besarnya aja. Oke, sudah jam 4 lebih, saya harus pulang. Cukup sekian dulu. Sekali lagi seperti yang saya bilang, kalau kalian penasaran, ingin tahu lebih jauh, bisa search penelitian dan penemuan hasil dari Dr. Andrew Kaufman mengenai apa itu virus yang sesungguhnya dan eksosom, dan juga channel Flight 101 dan Investigation 101 Bos Darling. Masih banyak sebenarnya channel-channel lain yang membahas ini dari internet, semua bisa kalian searching lah. Oke, cukup sekian.